Baik, selamat siang anak-anak. Jumpa kita pada pertemuan kedua dengan Bapak Haris Brahmaika Ditya di mata pembelajaran Sejarah Indonesia. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas secara umum mengenai jenis-jenis pemberontakan, ya, mulai dari beberapa pemberontakan yang sudah terjadi di Indonesia. Dan pada pertemuan kedua ini, mari kita lanjutkan dengan sesuatu yang lebih intens lagi, dengan materi yang lebih padat lagi, yaitu merujuk pada inti pada setiap pergolakan yang ada di materi ancaman disintegrasi bangsa. Oke, seperti yang kita ketahui bersama pada materi kita sebelumnya, kita dalam sejarah Indonesia ini ada sejarah pergolakan dan konflik, ya, yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 di dalam bab pertama ini yang dibagi menjadi ideologi. Ada pemberontakan dari segi ideologi, ada pemberontakan dari sistem pemerintahan, dan ada pemberontakan dari segi kepentingan. Dan ini kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Untuk peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini ada 3, yakni ada Partai Komunis Indonesia atau Madiun, lalu ada pemberontakan DITII, dan peristiwa G30S PKI. Itu untuk ideologi. Dan selanjutnya ada peristiwa konflik konflik pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Di sini ada Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA. Lalu ada Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS dan Andi Aziz. Lalu yang ketiga di sini ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Di sini ada pemberontakan pemerintah Republik Revolusi Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Baik anak-anak, kita akan mulai. Jadi di sini ada gambar sekilas, ya. Jadi ada di samping kanan ini ada tokoh dari pemberontakan PKI Madiun, ya, Partai Komunis Indonesia, tepatnya di Madiun. Dan di sini ada tokoh bernama Muso dan ada tokoh bernama Amir Syarifuddin. Lalu untuk di bawah kanan ini ada tokoh-tokoh pemberontakan DITII. Ya, di sini ada gambar-gambarnya, mungkin nanti akan kita bahas secara lanjut. Dan untuk yang bawah kiri ini ada berita koran mengenai PKI, yaitu menjelang terjadinya peristiwa G30S PKI. Ya, jadi ini gambar sudah di masa lalu dan sumbernya pun cukup jelas di Berita Kabar Indonesia. Dan semoga pada pembahasan kali ini kita menjadi lebih paham mengenai materi tentang pemberontakan. Jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah pemberontakan dari segi ideologi. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun pada 1948. Pemberontakan PKI Madiun, ya, di sini ada salah satu tokoh yang bernama Muso, yaitu pimpinan PKI Partai Komunis Indonesia, yang saat itu merekrut Amir Syarifuddin, yaitu pimpinan FDR dari golongan kiri, untuk membuat Indonesia sebagai negara komunis. Nah, jadi di masa lalu itu ada selain Partai Nasional Indonesia, ada juga Partai Komunis Indonesia, ya, yang merupakan partai besar, ya, tapi walaupun partai besar, ini merupakan partai yang sudah cukup lama, jadi bukan partai baru lagi. Jadi pada sejak merdeka di tahun awal 1948, PKI ini masih mendukung Indonesia, masih mendukung pemerintahan yang kebetulan waktu itu Indonesia sempat dikuasai oleh golongan kiri, begitu. Nah, jadi pada perkembangan yang lebih lanjut, di sini PKI ini menjadi partai yang sangat besar karena kemampuannya dalam merekrut masyarakat sekaligus merekrut generasi-generasi yang ada di bawahnya, sehingga menjadi sebuah partai besar dan sampai sekarang pun menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan. Jadi kita sekarang ini harus mempelajari dari mana sih PKI itu berasal, dari manakah PKI itu terwujud, dan mengapa PKI menjadi salah satu momok yang cukup menakutkan bagi bangsa kita. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pimpinan Partai Komunis Indonesia ini dipimpin oleh Muso, ya, dipimpin oleh Muso yang merupakan saat itu menjadi pimpinan PKI, yang saat itu merekrut Amir Syarifuddin sebagai pimpinan FDR saat itu.
yaitu dari golongan kiri, untuk membuat Indonesia sebagai negara komunis. Nah, jadi kita bahas bersama terlebih dahulu. Pada tanggal 29 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin itu jatuh ya. Jadi kabinetnya saat itu jatuh saat pasca perundingan perjanjian Renville gitu. Sehingga karena kekecewaannya Amir Syarifuddin yang saat itu merasakan keterjatuhan sebagai sebuah kabinet, Amir Syarifuddin akhirnya menghimpun kekuatan golongan kiri. Yaitu golongan kiri itu apa sih? Golongan kiri adalah golongan yang sejatinya tidak berdasarkan golongan yang sudah disepakati bersama oleh para pendahulu bangsa kita. Yaitu ya, kalau misalnya kita kan lebih ke ideologi Pancasila. Nah, kalau misalnya Amir Syarifuddin ingin mengubah ideologi negara kita menjadi ideologi komunis gitu. Nah, Amir Syarifuddin saat menghimpun kekuatan golongan kiri ini dan akhirnya menjadikan sebuah ideologi komunis ini menjadi besar. Nah, tapi sebelum membentuk komunis yang lebih besar lagi, beliau Amir Syarifuddin membentuk Front Demokratik Rakyat atau yang disingkat dengan FDR. Nah, di sini latar belakangnya dari sini. Nah, di sini Amir Syarifuddin, Front Demokrasi Rakyat ini terbentuk menjadi 3 kelompok ya. Ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia. Jadi Front Demokrasi Rakyat ini ada 3 kelompok besar ya, menjadi menjadi bagian-bagian yang membentuk sebuah keutuhan besar dari Partai Komunis Indonesia PKI ya di sini. Lalu ada Partai Sosialis Indonesia yang berlambang bintang, dan Partai Buruh Indonesia gitu. Nah, akhirnya pada 18 September 1948 dari Front Demokrasi Rakyat ini bertambah kuat karena kehadiran musuh di sini dari Uni Soviet. Uni Soviet itu negara di masa lalu yang sekarang sudah berubah nama menjadi Rusia. Nah, di masa lalu Rusia ini sebelum berubah berganti nama menjadi Rusia, nama sebelumnya adalah Uni Soviet gitu. Nah, 18 September 1948 berdirinya Soviet sebagai kelompok besar. Nah, di sini akhirnya Soviet Republik Indonesia terbentuk di Madiun gitu. Jadi akhirnya karena terbentuknya Soviet Republik Indonesia ini, pemberontakan terjadi dan mengacaukan struktur keamanan di Indonesia, sehingga Partai Komunis Indonesia semakin meningkat di Madiun dan Surakarta gitu. Nah, sekarang mengapa sih PKI memberontak gitu? Mengapa PKI ini memberontak? Partai Komunis Indonesia itu memberontak karena apa gitu? Partai Komunis Indonesia memberontak ini alasan utamanya tentu dari segi ideologis gitu. Nah, ideologis itu apa? Pandangan bangsa kita yang tidak sesuai, sehingga mereka ingin mendirikan ideologi sendiri yang berdiri di negara Indonesia gitu. Nah, di mana mereka sebagai Partai Komunis Indonesia ingin memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis gitu. Nah, jadi saat itu berbagai upaya itu dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk meraih kekuasaan, dan di bawah musuh gitu, pimpinan musuh, PKI ini berhasil menarik partai dan organisasi kiri ya. Jadi dalam berbagai gabungan yang kita sebut sebagai FDR tadi, Front Demokrasi Rakyat tadi, tergabung di dalam PKI itu sendiri. Nah, akhirnya partai ini pun mendorong berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani saat itu. Nah, sebagai kekuatan yang didokong oleh persenjataan ya, mereka akhirnya mendukung kaum buruh dan petani hingga bisa masuk dalam pengaruh Partai Komunis Indonesia gitu. Nah, musuh di sini sebagai pimpinan kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah. Jadi saat itu musuh betul-betul mengacaukan dengan membuat kecaman-kecaman terhadap pemerintah, dan akhirnya membahayakan strategi diplomasi Indonesia yang saat itu melawan Belanda gitu. Yang saat itu dalam kondisi menengahi Belanda dan Indonesia saat itu ditengahi oleh Amerika Serikat atau biasa disebut dengan US gitu. Nah, pernyataan musuh ini akhirnya lebih menunjukkan keberpihakannya
kepada Uni Soviet yang komunis begitu. Nah, saat itu pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya diplomasi ya, bahkan dengan golongan-golongan tokoh kiri yang lain gitu. Saat itu seperti tokoh Tan Malaka sebagai suatu tokoh golongan kiri yang masih mendukung Indonesia, membantu untuk meredam gerak ofensif dari Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso gitu. Tapi karena kondisi politik sudah terlampau panas ya, sehingga pada pertengahan September 1948 Musso sebagai pimpinan Republik Soviet Indonesia memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di negeri kita gitu, di negeri Indonesia gitu. Nah, sehingga Soekarno gitu saat itu juga tidak bisa tinggal diam gitu. Jadi ini saat itu dipusatkan di Madiun. Musso mengambil keputusan sendiri, menggalang massa, ingin membentuk negara sendiri, pandangan bangsa sendiri gitu. Akhirnya yang saat itu Soekarno sebagai presiden sahnya Indonesia yang sudah disepakati secara hukum melakukan pidato di Radio Republik Indonesia Jogja saat itu. Nah, sebagai intinya sang presiden bangsa kita Pak Soekarno itu benar-benar tidak sependapat dengan Musso karena itu sudah tidak selaras dengan tujuan bangsa kita gitu. Karena bangsa kita kan seharusnya bangsa demokratis, bangsa musyawarah yang harusnya setiap pernyataan atau setiap keputusan itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Akhirnya sebagai intinya Soekarno gitu dengan tegas mengucapkan dalam pidatonya kepada masyarakat, kalian ikut Musso atau ikut Soekarno-Hatta gitu. Karena jika ikut Musso dengan PKI-nya itu akan membawa bangkrutnya cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, atau kalian ikut kepada kami Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Indonesia yang merdeka supaya tidak dijajah oleh negeri apapun. Karena Soekarno adalah sesuatu pemimpin yang sangat luar biasa tegas sehingga bisa menggetarkan semangat Indonesia lagi saat itu. Nah, akhirnya di awal pemberontakan terjadi pembunuhan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan para pemimpin partai yang saat itu anti komunis. Jadi saat itu terjadi pembunuhan juga, terjadi pembunuhan yang mengakibatkan banyaknya kematian dan banyaknya pergolakan. Jadi saat itu pun kaum santri yang menjadi tokoh pada saat itu menjadi korban juga. Tapi pasukan pemerintah ya, dari divisi Siliwangi berhasil mendesak mundur pemberontakan ini gitu. Nah, puncaknya ketika pada tanggal 30 September 1948 ini Madiun direbut kembali oleh TNI dan Musso sebagai pimpinan Partai Komunis Indonesia saat itu di Madiun tertembak mati gitu. Nah, divisi Siliwangi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono sebagai Panglima Divisi Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Nah, di sini pimpinan Musso tertembak mati dan anggotanya Amir Syarbudin ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati juga gitu. Nah, untuk tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh muda Partai Komunis Indonesia yang bernama Aidit dan Lukman itu melarikan diri. Jadi mereka yang kelak tahun 65 yang akan datang nanti akhirnya berhasil menjadikan PKI sebagai partai besar yang sebelumnya terjadi peristiwa G30 SPKI gitu. G30 SPKI tahun 1965. Nah, ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. Dan akhirnya PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Nah, di sini saya jelaskan secara rinci lagi. Jadi pemberontakan PKI Madiun ini merupakan gerakan penghancuran NKRI ya, guna untuk mendirikan negara Soviet Republik Indonesia dengan cara melakukan penculikan dan pembunuhan secara besar-besaran terhadap semua golongan yang dianggap musuhnya. Dan puncaknya ini terjadi pada lokasinya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tokohnya yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Amir Syarifuddin sebagai mantan kabinet RI II yang gagal karena perjanjian Renville. Setelah mengembalikan mandat, beliau yang menjadi oposisi keras terhadap kabinet Hatta
Ia menyusun kekuatan dalam Front Demokrasi Rakyat atau biasa disebut dengan FDR untuk mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. Mereka mengadakan pengancaman ekonomi dengan cara menghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan di pabrik karung Delangu gitu. Dan ini salah satu gerakan saat itu yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Nah, untuk yang kedua, Musso yang saat itu dikirim dari Komintern ke Indonesia, itu ditugaskan juga untuk mau merebut pimpinan atas negara RI dari tangan kaum nasionalis gitu. Nah, yaitu Musso mengembangkan politik yang diberi nama Jalan Baru, kemudian mengadakan fusi. Fusi itu apa sih? Fusi itu adalah gabungan atau kerjasama atau keutuhan yang terjadi antara Partai Sosialis, Buruh dan lain-lain menjadi Partai Komunis Indonesia gitu. Nah, Musso dan Amir Syarifuddin sebagai pimpinan FDR saat itu mengambil alih pimpinan PKI baru, melakukan provokasi terhadap kabinet Hatta dan menuduh kabinet Hatta seolah-olah bersikap kompromis terhadap musuhnya. Kompromis itu apa? Seolah-olah kita tuh mudah untuk mengajukan kerjasama, mudah untuk digiring gitu. Itu adalah kompromis yang saat itu kita melakukan yang saat itu kita sempat dijajah oleh Belanda sebelum kita melakukan kemerdekaan. Nah, penyebab dari pemberontakan di Madiun ini ya sudah pastinya karena perbedaan kepentingan, sudah pastinya karena perbedaan ideologi dan pendapat. Nah, akhir dari pemberontakan ini ditindak tegas oleh Kolonel Gatot Subroto yang saat itu memimpin penumpasan. Dalam pelariannya, Musso dan Amir Syarifuddin akhirnya tewas ditembak di tempat gitu. Nah, jadi Musso dan Amir tewas. Laskar bersenjata liar saat itu dibubarkan dan Amerika Serikat saat itu mendukung Indonesia sebagai penengah kemerdekaan antara Belanda saat itu masih tetap mengusik Indonesia, dan agresi militer Belanda II pada tanggal 12 tahun 1948 dianggap lemah gitu. Nah, apa sih hal yang penting dari peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 ini? Ya, pertama, upaya pembentukan tentara Indonesia menjadi lebih profesional dengan adanya keadaan seperti ini, dengan adanya pemberontakan ini gitu. Jadi tentara Indonesia lebih profesional, lebih kuat sejak pemberontakan tersebut, sehingga berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar saat itu berhasil dibubarkan. Nah, dari sisi perjuangan diplomasi, para simpati Amerika Serikat itu ikut sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Nah, perlahan dukungan terhadap Indonesia meskipun hal ini juga tidak bisa dilepaskan ya dari strategi global Amerika Serikat yang sebenarnya mereka itu menengahi Indonesia juga karena ada kepentingan tertentu gitu. Nah, tetapi hal itu yang perlu dicatat di sini ya, konflik yang terjadi dampaknya itu ya sangat banyak yang ditimbulkan ya. Contohnya ya banyaknya meninggal korban manusia yang tidak bersalah karena keadaan ini, lalu ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang saat ini mudah diombang-ambingkan karena adanya berbagai macam pandangan, sehingga karena ketidakbersatuan orang Indonesia saat itu dimanfaatkan oleh orang Belanda yang mengira Indonesia saat itu menjadi lemah gitu, dan kemudian melancarkan agresi militernya kedua pada tahun 1948. Nah, disinilah akhirnya jadi intinya Amir Syarifuddin ini ditembak mati dan Musso pun juga tertembak mati, namun ada anggotanya yang bernama DN Aidit dan Lukman ini berhasil melarikan diri sehingga sampai saat itu masih belum ditemukan kembali. Nah, selanjutnya pemberontakan dari segi ideologi, ada pemberontakan Darul Islam atau DITII ya yang bisa kita singkat, jadi istilahnya Darul Islam, Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949. Nah, ini sempat berlangsung pemberontakan ada di berbagai macam daerah ya, contohnya ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Aceh gitu. Nah, di sini cikal bakal dari pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini berawal dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo gitu ya, yang dulu tuh dia salah seorang tokoh dari Partai Sarekat Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia atau biasa disingkat PSII ya. Jadi saat itu yang terjadi antara Indonesia dan Belanda yang melakukan perjanjian refill itu membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih memberatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam gitu.
Nah, di sini di Jawa Barat tidak sejalan dengan pemerintah RI karena terjadi perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Karena saat itu memang kalau misalkan cari di internet itu, perundingan Renville ini benar-benar merugikan bangsa kita gitu. Karena pihak Belanda mendapatkan kepentingan sendiri, membebankan utang-utangnya pada Indonesia juga. Sampai saat ini pun utangnya menjadi belum lunas karena diplomasi Belanda ini masih mengotak-atik negeri Indonesia saat itu. Nah, akhirnya saat itu di Jawa Barat ya, SM Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 dia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia gitu. Nah, jadi pada saat itu SM Kartosuwiryo walaupun dia juga saat itu melawan perjuangan melawan Belanda dalam rangka untuk menunjang perjuangan RI, tapi akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan dia untuk merealisasikan cita-citanya ia sendiri. Jadi dia membentuk Darul Islam atau Negara Islam DI dengan dukungan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 48 saat itu. Nah, jadi persoalan saat itu timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat ya. Jadi Kartosuwiryo saat itu tidak ingin mengakui negara RI kecuali mereka mau bergabung dengan Darul Islam Tentara Islam Indonesia gini. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DITI-nya tidak mengakui pemerintahan RI di Jawa Barat saat itu. Nah, jadi pemerintah pun bersikap tegas dan upaya menangani DITI di Jawa Barat awalnya masih belum terarah saat itu. Masih belum menemukan titik temu sampai sejak tahun 1959 pemerintah mulai melakukan operasi militernya. Nah, operasi militernya ini disebut sebagai operasi terpadu pagar betis ya, di mana tentara pemerintah saat itu juga mengepung pasukan-pasukan DITI. Jadi tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak dari DITI ini agar basis-basis pasukan DITI ini menjadi terpojok, sehingga operasi Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962 lalu jatuh hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITI di Jawa Barat itu sebagai pimpinan tokoh di Jawa Barat saat itu. Nah, untuk di Jawa Tengah sempat ada juga proklamasi dari berdirinya Darul Islam yang dipimpin oleh Amir Fattah. Nah, jadi saat itu Amir Fattah juga sebagai tokoh yang lain yang bertempat di Jawa Barat, jadi juga memproklamasikan berdirinya Darul Islam Indonesia saat itu pada tanggal 23 Agustus 1949. Nah, tapi akhirnya Amir Fattah ini menyatakan bergabung dengan DITI di Jawa Barat sebagai anak buah yang mengakui pimpinannya yaitu Kartosuwiryo. Nah, di sini di Jawa Tengah karena saat itu terjadi perjanjian Renville gitu, akhirnya Amir Fattah yang beserta pasukan Hizbullah saat itu tidak mau ikut TNI segera mengambil alih ya. Jadi Amir Fattah saat itu yang saat itu diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah Tegal dan Brebes, terjadi ketegangan karena persoalan antara pasukan Amir Fattah dengan TNI sering bergejolak gitu. Amir Fattah akhirnya berubah pikiran karena utusan Kartosuwiryo datang menemuinya untuk mengangkatnya sebagai panglima tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Nah, ia akhirnya memproklamasikan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Saat itu terjadi kekacauan dan konflik antara pasukan Amir Fattah dan pasukan TNI. Nah, tetapi bedanya DITI di Jawa Barat, perlawanan Amir Fattah tidak terlalu lama. Jadi mungkin karena kurangnya dukungan dari penduduk sehingga membuat perlawanannya cepat berakhir, yaitu pada Desember 1951 dia menyerah gitu. Nah, selain Amir Fattah di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud saat ini dikenal sebagai Kiai Sumolangu. Ini didukung oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau disebut sebagai AUI, yang saat itu berkeinginan untuk menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam gitu. Nah, meski demikian dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, awalnya
angkatan umat Islam ini tetap bahu-membahu dengan tentara RI dalam menghadapi Belanda dan akhirnya mereka pun melakukan pergolakan terhadap bangsa kita sendiri gitu. Karena akhirnya pecahnya tentara Islam ini atau angkatan bersenjata ini dengan dengan tentara RI karena adanya demobilisasi oleh AUI gitu. Jadi ajakan pemerintah untuk berunding ini ditolak oleh Kiai Sumolangu sehingga Kiai Sumolangu melakukan pemberontakan juga saat itu. Nah, akhirnya di Jawa Tengah sangat banyak pemberontakan lagi hingga akhirnya bisa ditumpas gitu, di bawah pimpinan para TNI saat itu, sehingga Indonesia di Jawa Tengah sudah lebih tidak bergejolak kembali, dan akhirnya DITI ini dilanjutkan di Sulawesi Selatan. Nah, jadi selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DITI ini terjadi juga di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakar gitu. Nah, jadi ini adalah pimpinannya. Jadi di sini mereka membentuk, jadi tokoh Kahar Muzakar ini di masa perang kemerdekaan pernah berjuang di Jawa, bahkan menjadi komandan komando grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta saat itu. Nah, setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, ia ditugaskan ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan persoalan tentang Komando Gerilya Sulawesi yang saat itu disingkat sebagai KGGS gitu. Nah, KGGS dibentuk sewaktu perang kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalion atau 1 divisi. Saat itu pemerintah ingin kesatuan ini dibubarkan terlebih dahulu untuk diorganisasi kembali. Nah, karena itu ini ditujukan untuk penataan ketentaraan, tapi KGGS ditolak pemerintah yang saat itu masuk dalam Brigade Hasanuddin gitu. Nah, sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1953, Kahar Muzakar ini mengubah pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia sebagai bagian dari DITII Kartosuwiryo. Nah, karena saat itu dia KGGS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, yang ditolak, dia akhirnya membentuk sebuah tim lagi atau membentuk sebuah kelompok lagi di bawah manajemennya Kartosuwiryo yang saat lalu itu, menjadi DITII kembali gitu, karena tuntutan KGGS ini saat itu ingin dibentuk itu ditolak pemerintah karena ingin diorganisasi kembali gitu. Tapi di sini Kahar Muzakar sebagai pimpinan itu tidak sabaran dan ingin membentuk sendiri sebagai negara Islam kembali gitu. Nah, selama masa pemberontakan Kahar Muzakar pada tanggal 7 Agustus 1953, dia menyatakan bagian dari negara Islam ya saat itu di bawah pimpinan Kartosuwiryo, dan akhirnya pemberontakan ini baru berakhir pada 1965 gitu. Di tahun itu Kahar Muzakar tewas tertembak dalam sebuah penyergapan. Sebenarnya untuk di sini saya lupa untuk memasukkan yang Kalimantan Selatan. Ya, jadi di Kalimantan Selatan sebenarnya ada juga. Nah, di sini di Kalimantan Selatan ada juga. Di sini pemimpinnya Ibnu Hajar ya, gerakannya disebut sebagai Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Jadi memang lebih agak absurd namanya Kesatuan Rakyat yang Tertindas, yaitu saat itu ada kerjasama dengan Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo saat itu. Nah, penyebabnya karena kurang adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap daerah Kalimantan Selatan saat itu, sehingga Ibnu Hajar bersama anak buahnya saat itu menyerahkan diri bersama pasukan itu di tahun 1963. Nah, ketentaraan yang dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa tidak sedikit yang merasa kecewa karena mereka harus diberikan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga keresahan dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu gitu, sehingga akhirnya anggota-anggota saat itu melakukan pemberontakan gitu. Nah, di antara para pembelat itu ada
ada Letnan II atau yang disebut juga Ibnu Hajar melakukan pemberontakannya dan melakukan kerusuhannya yang kita sebut tadi dari KRYT itu, Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Nah, kerusuhan segera terjadi, berbagai penyelesaian damai sudah dilakukan pemerintah, tapi upaya ini selalu mengalami kegagalan hingga pemberontakan pun pecah gitu. Ya, akhirnya pada tahun 1954 Ibnu Hajar saat itu menyerahkan diri untuk bergabung ke pemerintahan DITI Kartosuwiryo, sehingga menawarkannya sebagai Panglima TII Kalimantan saat itu, sehingga mereka melakukan konflik terhadap tentara RI, sehingga pada tahun 1963 Ibnu Hajar pun menyerah dan berharap mendapatkan pengampunan, tapi dari militer Ibnu Hajar akhirnya dijatuhi hukuman mati gitu. Ini untuk Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk pemberontakan di Aceh. Daerah pemberontakan DITI berikutnya di daerah Aceh ya. Ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah DITI yang lain. Untuk di Aceh, pemicunya langsung pecah dari sebuah pemberontakan, yaitu ketika pada tahun 1950 pemerintah itu menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, para ulama Aceh saat itu tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh, itu biasa disebut dengan PUSA, menolak. Nah, para ulama ini berpikir bagi mereka pemerintah ini terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela republik gitu. Akhirnya mereka menuntut agar Aceh ini memiliki otonomi daerah sendiri dan mengancam akan bertindak bila mereka tidak dipenuhi. Nah, tokoh terdepan dari PUSA ini atau Pasukan Ulama Seluruh Aceh ini adalah Daud Peuruh gitu. Nah, pemerintah pusat akhirnya berupaya menempuh jalan pertemuan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Perdana Menteri M. Natsir saat itu. Bahkan Presiden pertama Soekarno saat itu menyempatkan diri ke Aceh juga untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi tetap tidak menemui titik temu dan mengalami kegagalan, hingga akhirnya pada tahun 1953 setelah Daud Peuruh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo juga gitu. Nah, konflik antara pengikut Daud Peuruh dengan tentara RI ini berkecamuk tak menentu selama beberapa tahun. Nah, sehingga akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa. Nah, makanya untuk sekarang Aceh ini memiliki otonomi khusus, sehingga mereka disebut sebagai daerah istimewa Aceh gitu. Dan akhirnya pada tahun 1959, 3 tahun setelah itu Daud Peuruh kembali dari pertempuran yang telah selesai dan mendapatkan pengampunan. Jadi untuk memulihkan keamanan atas prakarsa Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, dilaksanakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada Desember 1962 gitu. Penupasan ya pada tanggal 27 Agustus akhirnya saat itu operasi militer taktik Pagar Betis dan operasi tempur Baratayuda untuk menupas dan mempersempit ruang gerakan DITI. Jadi sempat dibentuk operasi militer taktik Pagar Betis dan operasi tempur Baratayuda untuk menumpas dan mempersempit ruang gerak DITI. Hingga akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Majalaya gitu. Di sini ada apa ya? Ada main mapnya. Jadi ada pemberontakan dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan dan dari Sulawesi Selatan. Di sini tidak mau pindah dan membuat TII Kartosuwiryo. Lalu di sini ada pemerintah melakukan operasi militer, tewas atau tertangkap. Lalu di sini ada pembentukan Darul Islam DI didukung oleh TII di Aceh. Akhirnya ingin punya otonomi sendiri melalui perundingan tapi gagal. Akhirnya sebagai tokoh Daud Peuruh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo. Akhirnya pada kesepakatan akhir dari pemerintah dan para ulama di Aceh, Aceh sampai sekarang menjadi daerah istimewa dan Darul Daud Peuruh diampuni gitu. Nah, di sini kita bahas lagi secara intens lagi
Jadi gerakan DITI yang di awal tidak ada di Jawa Barat. DI adalah Darul Islam atau negara Islam, dan TI adalah Tentara Islam Indonesia, diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 di Desa Ciosayong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Imamnya atau pemimpinnya adalah Kartosuwiryo. Penyebab dari pemberontakan ini ada beberapa faktor, yakni adalah ideologi. Jadi beberapa orang saat itu ingin menghendaki Islam sebagai dasar negara dan ingin membentuk sebagai sebuah negara. Lalu yang kedua ada hijrahnya Siliwangi ke Jawa Tengah, sehingga di Jawa Barat terjadi vacuum of power. Yang ketiga ada politik, yakni program RERA diri dari Kabinet Hatta. Lalu ada perbedaan strategi dalam menghadapi sisa kolonialisme, yaitu karena ada juga sakit hati karena Kartosuwiryo ikut berjuang tetapi kok tidak ada penghargaan, sehingga dari upaya penanggulangan ini pemerintah melakukan rundingan dan pemberian amnesti pada para tersangka yang mendapatkan hukuman. Lalu operasi militer dengan Sandi Baratayuda yang melibatkan divisi Diponegoro dan Brawijaya di Jawa Timur. Untuk Jawa Tengah, bagian utara sekitar Brebes, Tegal, Pekalongan di bawah pimpinan Amir Fattah, diliputi Kebumen, Brebuk, dan Bumi Ayu di bawah pimpinan Kiai Sumolangu, dan mereka memproklamasikan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Desa Pangarasan, Tegal. Penyebabnya ini adalah dorongan untuk menjadikan negara berdasarkan negara Islam, dan gerakan ini ditumpas oleh Komando Operasi Gerakan Benteng Negara dari Divisi Diponegoro. Nah, di Aceh tadi sudah kita bahas. Sulawesi Selatan sudah kita bahas juga. Kalimantan Selatan juga sudah. Jadi di sini untuk yang pertama ini kita akan bahas yang di Kalimantan Selatan saja dulu, sampai di Kalimantan Selatan sampai di Aceh sebagai puncaknya. Jadi ini adalah pemberontakan yang berdasarkan ideologi, yaitu ideologi yang berdasarkan dari pemberontakan PKI Madiun, lalu ada pemberontakan DITII. Dan untuk pertemuan kita mungkin cukupkan sampai di sini dulu, karena ini sebenarnya masih sangat panjang materinya. Semoga pada pertemuan kali ini kalian lebih memahami secara tersirat maupun secara tertulis, sehingga pada pertemuan kedepannya kita bisa membahas materi lebih lanjut, yakni gerakan 30 September G30 SPKI pada tahun 1965. Itu untuk materi kita selanjutnya. Dan untuk yang sekarang dicukupkan untuk sampai sini terlebih dahulu. Semoga kalian paham mengenai materi ini. Jika ada materi yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan di grup ataupun chat secara japri. Dan untuk selanjutnya silahkan ikuti petunjuk yang mungkin sudah disampaikan di grup WhatsApp grup di setiap kelas, ataupun petunjuk yang sudah disampaikan di Google Classroom. Jadi cukup sampai di sini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga tetap menjaga protokol kesehatan, karena sekarang COVID mulai beranjak meningkat kembali. Dan harapan Bapak kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Semoga kita bisa mendapatkan makna pada setiap pembelajaran kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa kembali di pertemuan ke depan.